Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 hukum perjanjian dengan materi asas-asas perjanjian yang beranggotakan saya yaitu Setia Pramudia dengan PP 201011 2049 dan Marianola dengan PP 201011 2013 akan membacakan serta menjelaskan materi kami yaitu asas-asas perjanjian. Baiklah, yang pertama, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu hal-hal dasar yang perlu kita ketahui. Itu yang pertama, hukum. Hukum adalah aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang berisi perintah atau larangan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat dan harus ditaati karena apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi dari pihak berwenang. Hukum di masyarakat dijadikan fondasi dalam mengatur kehidupan sehingga bersifat mengatur dan mengikat. Yang kedua, perjanjian. Perjanjian tersebut diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dan yang terakhir adalah terkait dengan materi yaitu asas. Asas hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah pikiran dasar yang mata belakangi pembentukan hukum positif. Asas berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Dalam masuk ke materi yang pertama yaitu asas-asas hukum perjanjian. Yang pertama itu adalah asas konsensualisme. Asas konsensualisme terkandung dalam ketentuan pasal 1320 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan di antara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak. Berdasarkan asas konsensualisme ini, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak, asas atau konsensus para pihak yang membuat kontrak. Contoh penerapan dari asas konsensualisme yakni dalam transaksi jual beli, penjual menawarkan barang kepada pembeli dan pembeli tertarik terhadap barang tersebut. Akan terjadi transaksi tawar menawar di sana dan pada akhirnya jika sudah pas, maka akan terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penjual menyerahkan barang yang kepada pembeli serta pembeli membayar kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati. Yang kedua yakni asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas tentang yang diperjanjikan, bebas pula tentang menentukan bentuk kontraknya. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Contoh penerapan asas kebebasan berkontrak yakni A ingin bekerja kepada suatu perusahaan dan kontrak kerja ini pekerja mendapat kontrak bekerja dalam perusahaan selama 3 tahun dan mendapatkan perlakuan sesuai dengan hak dan kewajibannya yang tertera dalam perjanjian yang dibuat setelah disepakati antara pengusaha dan pekerja tersebut. Apabila A setuju dengan kontrak yang diberikan, maka kontrak tersebut akan mengikat pekerja sesuai dengan isi dan ketentuannya. Yang ketiga itu asas itikat baik atau good faith. Asas itikat baik tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Menurut Profesor Subukti, merumuskan itikat baik sebagai berikut. Itikat baik di waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. Orang yang beritikat baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang kemudian hari dapat menimbulkan berbagai macam kesulitan. Contoh pelaksanaan asas itikat baik adalah A mengadakan perjanjian pembikinan rumah dengan B, di mana A menyanggupi untuk membuat rumah dengan B dengan mempergunakan bahan-bahan bangunan yang diterapkan lebih dahulu antara lain yaitu semen istimewa. Akan tetapi kemudian ternyata semen istimewa yang dimasukkan itu sudah habis dan tidak ada lagi diproduksi. Sedangkan waktu membuat soal perjanjian, semen istimewa tersebut tidak pernah diperkirakan sama sekali akan habis. Pelaksanaan perjanjian ini dengan etikat baik adalah sedemikian rupa bahwa dapatlah kiranya dipakai semen macam lain yang kualitasnya sama atau hampir sama dengan kualitas semen istimewa yang dimasukkan semula. Yang keempat yaitu asas kekuatan mengikat. Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak berlakunya akan mengikatkan dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Artinya, pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Asas kekuatan mengikat atau asas fakta sempurna ini dapat diketahui dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Contoh penerapan dalam asas kekuatan mengikat yakni
Perjanjian sewa menyewa yang dibuat antara debitur dan kreditur, di mana di dalam perjanjian tersebut dibuat satu ketentuan, yakni apabila debitur telah membayar sewa bulanannya, maka ia akan dikenakan tambahan beasiswa 10% dari semestinya. Namun, apabila debitur membayar lebih cepat seminggu sebelum batas waktu, maka kreditur dapat memberikan potongan, yakni 5% dari biaya semestinya. Maka apabila perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka harus dijalankan sesuai dengan isinya. Yang terakhir yaitu asas kepribadian. Asas kepribadian yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan dan membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1315 menegaskan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian atau perikatan selain untuk dirinya sendiri. Sedangkan pasal 1340 Perdata menyatakan perjanjian hanya berlaku pada pihak yang membuatnya. Contoh penerapan asas kepribadian yakni A membeli seluruh bahan bangunan untuk rumah sebagai hadiah. A membeli seluruh bahan bangunan untuk membuat rumah sebagai hadiah untuk anak A dari seorang penjual material dengan kesepakatan bahwa setelah semua bahan itu diberi lunas oleh A, maka pemilik material tersebut bersedia memberikan 3 buah lampu hias kepada anak A. Melalui konsensus A dengan pemilik material, anak A berhak menagih kepada pemilik material 3 lampu hias yang dijanjikan itu. Dalam contoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh ketentuan dalam perjanjian itu dibuat untuk kepentingan pribadi A, yakni untuk hadiah anak A tersebut. Selanjutnya yaitu materi mengenai asas-asas perjanjian nasional yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Marianola. Kepada Marianola dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu asas-asas perjanjian nasional. Yang pertama yaitu asas kepercayaan. Asas kepercayaan yaitu kedua belah pihak harus saling mempercayai satu sama lain Baiklah, yang pertama yaitu asas kepercayaan. Asas kepercayaan yaitu kedua belah pihak harus saling mempercayai satu sama lain. Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka pada kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh kedua belah pihak. Dengan kepercayaan, kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk keduanya. Contohnya adalah seorang pengusaha A membuat perjanjian kerja dengan pengusaha B, yakni mereka menggabungkan perusahaan mereka agar ke depannya produksi yang mereka hasilkan akan lebih banyak dan lebih baik, serta dapat menarik perhatian masyarakat. Pengusaha A membuat perjanjian kerja dengan pengusaha B dikarenakan pengusaha A percaya akan adanya peluang mendapatkan keuntungan apabila ia bekerja sama dengan pengusaha B. Asas kepercayaan merupakan dasar awal apakah seseorang ingin membuat suatu perjanjian atau tidak. Yang kedua yaitu asas persamaan hukum. Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang 1945, Pasal 28D ayat 1, yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Contoh penerapan asas persamaan hukum yakni adanya perselisihan antara seorang debitur dan kreditur, di mana debitur adalah seorang warga Cina dan kreditur adalah seorang warga negara Indonesia. Dalam sengketa tersebut, debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang tertera dalam perjanjian, maka masalah tersebut dibawa ke pengadilan dan diadili seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukumnya. Bukan berarti walaupun debitur adalah seorang minoritas harus diadili dengan semena-mena dan menguntungkan kaum mayoritas. Hukum harus adil dan tidak merugikan pihak manapun. Yang ketiga yaitu asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.
Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Contoh penerapan azas keseimbangan adalah dalam hal penjualan rumah. Jika seseorang telah membayar lunas rumah tersebut kepada pihak penjual, maka pihak jual harus menyerahkan rumah tersebut beserta dokumen penting rumah tersebut. Maka azas keseimbangan telah terpenuhi, yakni pembeli membayar rumah tersebut dan penjual menerima uang hasil penjualan serta memberikan rumah beserta dokumennya kepada pembeli. Baiklah, selanjutnya yaitu azas moralitas. Azas moralitas adalah asas yang berkaitan dengan perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat di dalam Zakwarneming, di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela atau moral yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini terdapat dalam pasal 1339 KUH Perdata. Contoh dari asas moralitas ialah A dan B tinggal serumah, kemudian secara mendadak B pergi ke luar negeri karena suatu tugas, lalu A dengan sukarela dan tanpa mendapat perintah melakukan pengurusan memelihara harta kekayaan B yang ditinggalkannya. Perbuatan A mengurus harta kekayaan B ini dinamakan dengan Zakwarneming karena perbuatan itu A menurut Undang-Undang Pasal 1354 BW secara diam-diam mengikatkan diri untuk meneruskan pengurusan harta kekayaan B dengan sebaik-baiknya sampai B datang kembali di tanah air dan mengerjakan sendiri pengurusan harta kekayaannya itu. Yang kelima yaitu azas kepatutan. Azas kepatutan yaitu azas yang tertuang dalam pasal 1339 KUH Perdata yang berbunyi, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan kebiasaan atau undang-undang. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya. Contoh penerapan dari azas kepatutan adalah jika ada perjanjian kerjasama antara perusahaan A dan perusahaan B, maka keuntungan akan dibagi yakni 45% untuk perusahaan A, 45% untuk perusahaan, dan 10% akan didonasikan. Maka tiap keuntungan bulanan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam perjanjian yang telah dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak. Keenam yaitu azas kebiasaan. Azas kebiasaan adalah tindakan para pihak mengikuti kebiasaan yang normatif sebagaimana berlaku dalam perjanjian. Contoh penerapan azas kebiasaan yakni adanya peribahasa, yaitu ada uang, ada barang, yaitu jika seseorang ingin membeli sesuatu, maka ia harus membayar terlebih dahulu, barulah ia akan mendapatkan barang tersebut. Sama halnya dengan sistem belanja online, yakni pembeli harus membayarkan barang terlebih dahulu, setelah itu nanti baru penjual akan mengirimkan barang yang telah dibayarkan tersebut. Yang ketujuh, yaitu asas perlindungan. Asas perlindungan yaitu asas yang mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus sama-sama dilindungi kepentingannya. Contoh penerapan asas perlindungan yakni jika ada sengketa antara debitur dan kreditur, maka mereka harus dilindungi oleh hukum. Kedua belah pihak tidak boleh mendapatkan paksaan dalam menyatakan suatu pernyataan, oleh karena itu hukum akan melindungi mereka. Jika ada pernyataan yang diberikan oleh salah satu pihak berdasarkan paksaan atau ancaman, maka pernyataan tersebut dianggap cacat, serta
Pihak yang memberikan pernyataan akan dilindungi oleh hukum dan dimintai memberikan pernyataan yang sesungguhnya dengan benar tanpa adanya paksaan ataupun ancaman. Baiklah, sekian hasil diskusi kami serta pemaparan materi yang telah kami berikan.